Ini saya kritik juga lah advokat lah. Jika di depan kita mulai datang tampak muka, kadang-kadang kita akhirnya nggak tampak belakang. Apakah semua advokat mendampingi seorang warga negara yang disangkakan di awal, lalu dia dihukum sekian tahun, dan telah berakhir hari itu kembali ke rumahnya? Adakah teman-teman yang tahu dan mengantarkannya ke rumahnya? Oke, biasanya kalau udah sampai di lapas, selesai itu, dan habis kuasa kita. Ada satu penyanyi legendaris Batak, namanya Jack Marpaung, almarhum ini. Waktu sebelum menjadi penyanyi terkenal, sempat dia melakukan kejahatan lah di Pulau Gadung. Oke, lalu dia ditahan dan dia kemudian menciptakan lagu. Dan lagu itu adalah protes terhadap KUHP. Karena dia terlalu lama ditahan dan juga ditahan di tempat yang tidak memadai. Mungkin kalau tahu Pak Mangihut lagunya ini bagus ini. Dan langsung diteriakkan ke jaksa yang pertama, yaitu ke Pak Mangihut. Kira-kira begini lagunya ini. Amang jaksa, Bapak Hakim, andi gando peau asa di sidang, nunga tolu bulanau di bagas penjaraon, dang marnaro surat panggilan. Bahasa Indonesianya pimpinan. Amang jaksa, Bapak Hakim, andi gando peau asa di sidang, nunga tolu bulanau di bagas kamaron, tuk sumarnaro surat panggilan. Ini raja kita, Bapak Hinca Panjaitan ke-13. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, sahabat-sahabat semua. Saya membaca dengan cermat 13 klaster, 20 isu yang diterangkan dan 130 DIM. Saya bisa membayangkan teman-teman di Kadin mengerjakan ini detail sekali dan akurat sekali DIM ini. Dan sekali lagi terima kasih baik kami di Komisi 3 maupun saya secara pribadi. Juga kami dari fraksi Partai Demokrat yang seharusnya menerima teman-teman dan sekarang sudah diterima Komisi 3, tentu dengan senang hati sudah selesai di sini. Mudah-mudahan ini tetap menambah semangat teman-teman. Jadi pimpinan mereka minta ke kami, saya bilang kalau bisa di Komisi 3 semua kan sekaligus dan tentu fraksi-fraksi lain. Jadi sekarang sudah hadir di sini. Terima kasih pimpinan sudah memberi kesempatan yang sama kepada teman-teman semua. Yang kedua, sebelum saya masuk ke substansinya, mudah-mudahan masih disiapkan lagi ini. Aku suka ini kalimat terakhir yang slide terakhir ini. Dan inilah sebenarnya dasar kita memulai memperbaiki ini. Dari Oliver Wendell Holmes gitu nih. Kalau saya ingat-ingat, saya cek ini, saya lacak digitalnya ini. Ini orang kisaran ini yang merantau ke sana. The life of the law has not been logic. It has been experience. Pengalaman lah. Dan 44 tahun KUHP kita, pasti kita punya pengalaman semua, catatan-catatan itu. Dan ini yang kemudian oleh teman-teman 130 DIM menjadi catatannya. Jika boleh, untuk menambahkan lagi, karena ini kerja kita semua, kerja nasional untuk berlaku bagi 270 juta lebih warga negara Indonesia. Maka ini adalah karya bersama-sama. Karena itu pimpinan belum memulai start kita dengan pemerintah, terus kita gaungkan ini dan menerima teman-teman. Jadi ini sekali lagi kerja nasional, kerja mulia untuk menempatkan KUHP kita sebagai salah satu tolok ukur negara hukum. Sekaligus mengimbangi KUHP yang Komisi 3 bersama pemerintah sudah menyetujui masa waktu 3 tahun akan jatuh tempo 2 Januari 2026 yang akan datang. Jadi ini memang kesempatan kita yang luar biasa. Karena itu, Pak Ketua dan Sekjen dan seluruh tim, mungkinkah teman-teman bisa membuat catatan data, experience yang dibilang si Holmes ini tadi, si Holmes, kalau di Medan bacanya nih si Holmes ini. Itu cerita tentang data, tentang pengalaman buruk kita yang tadi itu.
ditangkap, bawa muter-muter dulu sampai ngaku. Kan begitu, naik itu putar-putar sampai pening kepalanya, akhirnya diteken. Berapa banyak gitu selama 44 tahun. Dan itu ingin kita akhiri. Maksud saya, DIM yang 130 ini dilengkapi kalau boleh, karena Anda yang berpengalaman. Kita mendapatkan data itu sehingga kita pastikan norma yang ini harus kita perbaiki. Karena 44 tahun begini kejadiannya. Kira-kira begitu. Mungkin Ikadin sepakat dengan pandangan saya ini untuk juga terus kita isi dan nanti kita tambahkan. Pertemuan yang kedua, ini berupa pertanyaan sekaligus pandangan. Apakah teman-teman setuju dengan pandangan saya ini? Misal begini, ini saya kritik juga lah, advokat lah. Jika di depan kita mulai datang tampak muka, kadang-kadang kita akhirnya nggak tampak belakang. Saya ambil contoh nih Pak Rifa, kawan-kawan semua, Pak Rifa ya. Apakah semua advokat mendampingi seorang warga negara yang disangkakan di awal, lalu dia dihukum sekian tahun, dan telah berakhir hari itu kembali ke rumahnya? Adakah teman-teman yang tahu dan mengantarkannya ke rumahnya? Oke. Biasanya kalau udah sampai di lapas, selesai itu. Dan habis kuasa kita. Saya ingin mengetuk kita semua. Karena KUHAP kita ingin mengantarkan seorang warga negara yang oleh negara diambil hak asasinya dengan cara-cara paksa yang menurut KUHAP kita dari awal sampai akhir. Karena itu apakah teman-teman setuju dalam KUHAP ini juga ada pasal yang tadi imunitas oke, advokat bertanggung jawab dari awal sampai akhir ya kembali ke pangkuan keluarganya di rumahnya setelah dia menyelesaikan kewajiban hukumnya. Mungkin itu mulia juga. Kalau setuju, aku pun senanglah itu. Yang kedua, tentang tadi saya dengar tadi ini, dan ini penting sekali. KUHAP kita ini kan cara legal yang mau kita siapkan untuk negara, dalam tanda kutip, merampas hak asasi warga negara yang diduga melakukan perbuatan pidana. Bahkan saking kita ragunya, kita sebut dia menghormati asas praduga tak bersalah, tapi sudah ditangkap. Kan begitu? Maka klaster yang tadi 13 klaster tadi, kalau kita mau bikin, sebelum sampai ke pengadilan, right to access-nya itu macam apa ini? Yang kalau kita hitung tenggang waktu, kalau maksimal itu kan 180 hari. Oke? Dan kadang-kadang, ya dihabisin waktu itu, padahal mungkin cukup 6 hari. Misalnya begitu. Sehingga, ini minta maaf ini Pak Ketua, ada satu penyanyi legendaris Batak, namanya Jack Marpaung, almarhum ini. Waktu sebelum menjadi penyanyi terkenal, sempat dia melakukan kejahatan lah di Pulau Gadung. Oke, lalu dia ditahan dan dia kemudian menciptakan lagu. Dan lagu itu adalah protes terhadap KUHAP. Karena dia terlalu lama ditahan dan juga ditahan di tempat yang tidak memadai. Mungkin kalau tahu Pak Mangihut lagunya ini bagus ini. Dan langsung diteriakkan ke jaksa yang pertama, yaitu ke Pak Mangihut. Kira-kira begini lagunya ini. Amang jaksa, Bapak Hakim, andi gando peau asa di sidang, nunga tolu bulanau di bagas penjaraon, dang marnaro surat panggilan. Bahasa Indonesianya pimpinan. Bapak jaksa, Bapak Hakim, kapan aku kau panggil kau sidang? Sudah 3 bulan aku di kamar penjara ini, tak pernah datang surat panggilan. Kira-kira itu. Versi dangdutnya ada juga tuh Pak. Ya? Pak Hakim dan Pak Jaksa yang versi dangdutnya ada juga. Kan? Nah, jadi sebenarnya rakyat ini saya mau katakan pimpinan sudah protes terhadap KUHAP ini jauh sebelum kita mau perbaiki ini. Jadi ini sudah benar kita ini. Nah, oleh karena itu KUHAP kan tadi dibikin untuk supaya terang ini kau tangkap itu. Jangan di lorong gelap. Negara kuat sekali, warga negara sangat tidak kuat. Disitulah dibutuhkan pendampingan kepada warga negara, itulah advokat. Oke? Jadi setiap orang yang disentuh negara untuk diperiksa,
mau tersangka, apalah juga saksi, penggeledahan, apapun dia warga negara yang bersentuhan dengan hukum, mestinya didampingi advokat. Supaya seimbang dan tidak abuse of power tadi. Jadi, setujukah teman-teman tentang itu? Nah, kalau setuju tinggal kita ambil argumentasinya untuk nyusunkan mulai dari awal sampai akhir. Yang ketiga pimpinan, ini yang terakhir. Soal tadi perdebatan, ini saya ikuti betul substansinya, antara alat bukti dengan barang bukti. Oke? Saya pikir-pikir begini, waktu aku kecil belajar SD lah, belajar biologi tentang teori kepompong. Ulat dulu baru jadi kepompong, dari kepompong baru jadi kupu-kupu. Nah, kalau ini alat bukti, dia harusnya kupu-kupu. Dan kupu-kupu tempatnya adalah di ruang persidangan. Sedangkan kepompong dan ulat bukan di ruang persidangan. Berarti itu barang bukti dan seterusnya. Inilah yang kemudian dicampur-campur. Pertanyaannya, yang disebut dua alat bukti baru dia tersangka, sesudah di persidangankah atau saat di awal tadi? Jadi kalau pakai teori kepompong kupu-kupu tadi, bagaimana pandangan teman-teman? Nah, ini pertanyaan saya yang mungkin bisa dibantu karena memang akhirnya saya dengar tadi Pak Rifai menjelaskannya cukup panjang mengenai alat bukti dengan barang bukti tadi. Pak Rifai. Ya. Maaf ya Pak Rifai. Terakhir kalau ini aku mau nambah. Karena kami dulu pernah jadi advokat ini. Namanya Raja. Boleh. Oh iya, minta maaf. Kalau tadi kan mintanya hak imunitas. Oke, udah kita ketok itu. 8 fraksi hari itu kita sepakat bulat itu. Pertanyaan saya, setuju nggak teman-teman? Kalau di persidangan kan Anda punya hak membela. Lalu saat diperiksa apa hakmu? Saya ingin mengusulkan, setuju atau tidak? Punya namanya catatan advokat, mengimbangi BAP. Note of advokat itu, catatannya. Kalau di kami itu minder heads notanya. Sebagai hak untuk mendampingi itu tadi. Oke, itu satu. Nah yang kedua, ini yang penting juga. Daripada minta-minta kami bukan aparat penegak hukum, kami dimasukkan begitu. Ini yang paling penting, yang nggak penting namanya. Tapi haknya apa itu? Advokat dapat menjamini atau punya hak langsung memberikan jaminan untuk tidak ditahan. Bahwa nanti ada tambahannya tentang ada bargain uang yang harus disampaikan seperti di Amerika, itu soal berikut. Tapi seorang advokat untuk mengimbangi seorang yang ditahan, dia juga punya hak langsung untuk menjamin klien saya harus tidak ditahan, syarat-syaratnya nanti disepakati, 1, 2, 3, dan seterusnya. Baru gagah advokat itu. Mau kita disebut aparat penegak hukum atau tidak penting lah. Tetapi punya power untuk mengimbangi rakyat tadi, untuk seimbang. Kira-kira itu. Semua ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari teman-teman untuk melengkapi pikiran-pikiran kita di Kuat. Terima kasih pimpinan.